Hello everyone, welcome back to my video. So, lagu yang akan aku analisa di video kali ini berjudul Unconditionally oleh Katy Perry. Tak perlu diperkenalkan lagi siapa itu Katy Perry. Hot and Cold, Teenage Dream, Firework, California Girls, The One That Got Away, dan Roar adalah lagu-lagu dari Katy Perry yang mendunia dan pasti salah satunya pernah kalian dengar, walau hanya sekilas entah itu di YouTube, TV, ataupun dimanapun. Untuk teman-teman yang benar-benar belum tahu, Katy Perry adalah penyanyi asal Amerika Serikat dengan nama asli Katherine Elizabeth Hudson. Ia lahir pada tanggal 25 Oktober 1984 di Santa Barbara, California, USA. Lagu Unconditionally merupakan lagu Katy Perry yang dirilis pada 16 Oktober 2013 dan menjadi single kedua dari album keempat Katy Perry yang berjudul Prism. Di album tersebut, lagu ini menjadi single andalan bersama lagu Roar, Dark Horse, dan This Is How We Do. Lagu yang berdurasi kurang lebih 3 menit 48 detik ini berhasil mencapai posisi 14 di Billboard Hot 100 dan posisi 25 di UK Singles. Lagu ini terdengar romantis, bahkan ketika pertama kali mendengar pun kita akan langsung suka karena entah kenapa lagu ini memberikan ketenangan dengan alunan musiknya yang tidak berisik dan suara Katy Perry yang kuat tetapi merdu. Dengan kepopuleran dan cerita yang ada di dalamnya ini, membuat lagu ini selalu disukai oleh penggemar dan penikmat musik dari Katy Perry ini. Lagu Unconditionally juga menggambarkan pengorbanan dan kesediaan untuk memberikan segalanya demi cinta. Meskipun cinta tidak selalu mudah dan bisa melibatkan risiko dan ketidakpastian, lagu ini menyuarakan komitmen yang kuat untuk tetap ada dan mendukung pasangan kita, baik dalam keadaan suka maupun duka. Lirik ini mencerminkan tekad untuk saling memberikan dukungan dan cinta tanpa batas. Di sini, Katy mengatakan mungkin kepada kekasihnya John Mayer bahwa dia tahu itu menakutkan untuk mencoba dan belajar untuk mencintai lagi dan untuk menjadi dekat, untuk mengenal dirinya yang sebenarnya di luar persona publik. Katy memulai dengan mempertanyakan apakah dia benar-benar menemukan bagian dari kekasihnya yang mungkin tersembunyi darinya. Dia mengakui dia menyadari ketidaksempurnaan pasangannya dan belum tentu akan tergerak oleh mereka. Katy menyebutkan mengenai cucian kotor yang mungkin merupakan metafora yang mewakili sifat buruk kekasihnya atau secara harfiah untuk menandakan bagaimana dia tidak mencuci pakaiannya secara teratur. Ini adalah sifat-sifat yang ingin dia tangani karena cintanya lebih dalam dari itu. Katy menjanjikan kekasihnya cinta abadi yang siap menanggung semua jebakan yang mungkin muncul dalam hubungan tersebut. Dia juga memberinya persetujuan penuh untuk sepenuhnya menjadi dirinya sendiri, bahkan jika itu berarti dia harus mentolerir bagian dirinya yang tidak dapat ditoleransi oleh orang lain. Pasangannya tampaknya takut untuk menjadi sangat nyata dengannya karena inilah yang dilakukan banyak orang pada umumnya. Orang biasanya menyembunyikan sisi ketidaksempurnaan mereka dan hanya memamerkan sifat baik mereka kepada kekasih baru mereka. Namun, Katy ingin dia bebas dari mentalitas seperti itu. Katy mau menerima segala baik dan buruknya lelaki tersebut karena Katy begitu mencintai lelaki tersebut. Cinta yang tulus itulah yang kemudian menjadikan cinta Katy menjadi cinta tidak bersyarat. Hal tersebut karena Katy juga sadar bahwa di dunia ini tidak ada kata sempurna, semua orang pasti punya kesalahan termasuk dirinya. Sehingga dia menganggap bahwa mencintai kekurangan pasangan merupakan hal yang penting, karena cinta sendiri tidak hanya mengenal kebaikan, melainkan juga keburukan. Dia pada dasarnya mengatakan kepadanya bahwa dia mengerti bahwa dibutuhkan matahari dan hujan untuk membuat sebuah pelangi. Saat diwawancarai majalah EW, Katy kemudian menjelaskan, tiap-tiap orang di dunia ini tak akan pernah menjadi sempurna. Mereka pasti punya kekurangan, termasuk juga diri saya juga punya kekurangan. Jadi kalau saya sendiri punya kekurangan, kenapa saya tidak bisa menerima kekurangan orang lain? Menerima itu dan memahami bahwa terutama dalam suatu hubungan itu memberi ruang untuk jenis cinta yang nyata dan tulus.
Di verse 2, Katie mengatakan kepada kekasihnya untuk tidak merasa tidak pantas mendapatkan cintanya bahkan jika dia mungkin telah menyakitinya di masa lalu. Dia berbicara tentang mengantarnya melewati badai, yang merupakan istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan sejauh mana seseorang akan pergi untuk orang yang mereka cintai. Sama seperti badai, saat-saat buruk bisa penuh dengan angin kencang dan hujan, tetapi seseorang kekasih dapat membuat semuanya menjadi lebih baik. Maka lewat lirik ini, Katie seolah berpesan kepada pendengarnya untuk jangan pernah minder dan jangan pernah meminta maaf hanya karena kita merasa tak sempurna. Manusia itu unik, mereka punya kekurangan dan kelebihan pada dirinya masing-masing. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah minder karena suatu saat pasti akan ada orang yang mencintaimu karena dirimu unik dan berharga. Pada lirik ini, Katie telah menegaskan bahwa cintanya dan membuka hatinya merupakan bagian yang sulit. Bagian yang lebih sulit dan mungkin paling sulit adalah berikutnya. Katie meminta kekasihnya untuk melakukan hal yang sama untuknya. Ini adalah resiko besar tetapi disertai dengan hadiah yang lebih besar. Bagian lirik ini adalah yang paling memberi pesan dari keseluruhan lagu Unconditionally. Menerima adalah kuncinya. Dengan saling menerima, kita akan bebas menjadi diri kita sendiri dan tak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Kita sering menjumpai orang yang mati-matian menjadi orang lain hanya untuk diakui, dicintai, dan dikagumi. Arti dari kata unconditionally sendiri jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah tanpa syarat. Dari tahu arti judulnya saja, apa yang terbesit di pikiran teman-teman? Apakah lagu ini tentang cinta, persahabatan, kemanusiaan, atau sosial? Dari pengakuan sang pelantun sendiri, lagu Unconditionally tidak terbatas hanya tentang hubungan cinta yang romantis, tapi juga segala jenis hubungan tulus yang menghasilkan cinta tanpa syarat. Bisa jadi antara ibu dan anak atau antara sahabat. Jadi makna lagu ini cukup luas, tergantung pendengarnya sendiri memilih cara memaknai, mau itu tentang hubungan antara pasangan, keluarga, atau sahabat. Satu yang pasti dari lagu ini, Unconditionally adalah tentang cinta tanpa syarat, namun cinta di sini memiliki artian yang luas. Unconditionally ditulis oleh Katy Perry bersama Lucas Gottwald, Max Martin, dan Henry Walter. Inspirasi lagu ini didapatkan Katy Perry ketika dirinya sedang melakukan perjalanan kemanusiaan ke Madagaskar dalam rangka kemitraannya dengan UNICEF. Di sana, ia mengunjungi sebuah sekolah yang baru dibangun, lalu ia mengamati sekelompok anak kecil, dan ia menyadari tanpa jejaring sosial atau sesuatu yang mewah, mereka masih bisa merasakan yang namanya unconditionally love satu sama lain. Terciptanya lagu ini memang jauh dengan yang namanya percintaan antar kekasih. Lagu ini lebih ke apa arti cinta dan bagaimana seharusnya kita memaknai cinta. Yang namanya cinta itu memang seharusnya tanpa syarat, entah itu cinta dalam berpasangan, keluarga, atau persahabatan. Mungkin akan banyak orang yang lebih menonjolkan makna lagu ini tentang cinta sepasang kekasih. Kembali lagi, aku akan mengingatkan bahwa cinta yang dimaksud di sini adalah cinta yang ada di lagu Unconditionally, yaitu cinta yang luas yang mencakup semua hubungan. Akan sangat mudah mengatakan kita menerima seseorang apa adanya sebelum tahu kekurangannya. Setelah kita tahu kekurangannya, muncul keraguan dan pertanyaan atas pengakuan kita sebelumnya. Lalu, apakah yang namanya unconditionally love itu ada? Jelas ada. Yang paling mudah ditemui adalah antara ibu dan anak. Seorang ibu punya cinta tanpa syarat kepada anaknya. Ada ibu yang tetap mencintai anaknya segagal apapun anaknya. Oke guys, sekian analisa aku dari lagu Unconditionally ini. I hope you enjoyed and thank you for watching. Bye bye.